Terima kasih sudah setia menonton channel ini. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 356. Kakak Luka, apa yang harus kita lakukan? Sepertinya Bestard itu sangat kuat. Salah satu pengawal keluarga George bertanya kepada Luka, tepat setelah dia menutup telepon. Jelas, apa yang dilakukan Jack telah memicu ketakutan dalam diri mereka. Luka menghela napas berat dan mendekati Jack. Dia membungkuk sedikit. Maafkan saya, dokter ajaib. Ini semua salah paham, dia meminta maaf. Tuan kami baru saja menelepon kami dan mengatakan bahwa nona muda kami baik-baik saja. Faktanya, dia kehilangan total 15 kilo hari ini. Dia secara khusus mengatakan bahwa dia akan mentraktir Anda dan keluarga Anda untuk makan malam. Kami sudah memesan hotel. Pengawal yang tersisa juga mulai membungkuk ketika mereka mendengar ini. Kami mohon maaf, dokter ajaib. Mereka berkata serempak kepada Jack. Jack tercengang. Sikap mereka berubah sepenuhnya dalam sekejap mata. Lebih penting lagi, begitu banyak orang yang memperhatikan mereka. Disebut dokter ajaib, menarik terlalu banyak perhatian baginya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain tersenyum. Tidak apa-apa, asalkan keluargaku tidak terluka. Jangan panggil aku dokter ajaib, aku bukan salah satunya. Aku baru saja melihat nona mudamu sedikit kelebihan berat badan dan aku membantunya untuk menurunkan berat badannya. Para kerumunan terkejut. Pria ini membicarakannya, seolah-olah itu hal yang mudah untuk menurunkan berat badan. Jika Sharon George bisa menurunkan berat badan dengan mudah, masalahnya tidak akan berlarut-larut hingga hari ini. Dia telah melihat begitu banyak dokter, begitu banyak ahli gizi. Semua dokter itu memutuskan, kegemukannya adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Setelah dia merenungkan pikirannya, Luka bertanya, dokter ajaib. Tidak, Tuan White, apakah akan ada komplikasi jika dia kehilangan berat badan sebanyak itu, dalam waktu yang singkat? Apakah itu akan mempengaruhi kesehatan nona muda? Jangan khawatir. Tidak akan ada komplikasi. Selain itu, dia tidak akan kembali ke berat awalnya, dan kulitnya akan kenyal dan sehat. Jack berbicara dengan percaya diri. Oh, itu bagus kalau begitu. Luka menghela napas lega. Sebelumnya, kami telah mengundang orang-orang yang disebut profesional untuk membantu nona muda kami menurunkan berat badan. Sayangnya, tidak hanya sulit baginya untuk kehilangan 2 atau 3 kilogram, tetapi dia malah bertambah lebih dari 10 kilogram beberapa hari setelah itu. Terlepas dari semua itu, kamu menculik keluargaku. Aku tidak bisa memaafkanmu hanya karena kamu mentraktir kami makan malam. Tuanmu harus meminta maaf kepada keluargaku dan kalian juga harus meminta maaf kepada mereka. Jack berkata dengan sungguh-sungguh setelah dia memikirkannya. Jangan khawatir, jangan khawatir. Tuan kami pasti akan meminta maaf. Kami orang-orang yang masuk akal, Luka meyakinkannya. Selain itu, Tuan George melakukan ini karena dia khawatir dengan kesehatan nona muda apabila terjadi komplikasi. Baru saat itulah dia menculik kerabatmu untuk sementara. Saya jamin kami tidak menyentuh mereka. Kami hanya membiarkan mereka beristirahat di kediaman George. Dia memperhatikan, Jack jelas bukan pengawal biasa. Dia terlalu cepat. Dia mungkin tidak akan bertahan lebih dari 3 detik jika dia melawan pria itu. Selain itu, begitu banyak ahli gizi dan dokter tidak dapat menyembuhkan nona mudanya, namun Jack telah membantu Sharon menurunkan berat badannya sebanyak 15 kilogram begitu saja. Jika dia bukan dokter ajaib, sebutan apa yang pantas untuknya? Pria ini sangat ahli dalam pertempuran dan obat-obatan. Dia sama sekali bukan orang biasa. Saat itulah Luka membuat catatan mental, dia akan memberitahu tuannya secara pribadi bahwa Jack White tidak boleh disinggung bagaimanapun keadaannya. Bahkan, akan lebih baik jika mereka bisa menjalin hubungan baik dengannya. Baiklah, aku akan membiarkan kalian lolos sekali ini dan pergi makan malam. Aku ingin melihat dengan baik, dan melihat apakah kalian telah menggertak keluargaku. Jack setuju setelah dia memikirkannya. Tidak mungkin. Tentu saja tidak. Luka hampir pingsan karena lega. Tidak ada satu goresan pun yang ditimbulkan pada Fiona atau yang lainnya sebelum dia datang ke kediaman keluarga Drake. Dia berharap tuan dan penjaga lainnya tidak mengangkat jari terhadap mereka selama ketidakhadirannya. Jack hanyalah seorang pengawal, tetapi dengan tingkat keterampilan di tinjunya, keluarga George akan mendapatkan kemenangan yang pahit jika mereka bertarung, itu dengan asumsi mereka bisa menang. Bab 357. Luka kemudian memerintahkan 2 pengawal lainnya, kalian berdua.
Pergi jemput Nona Selena dari perusahaannya. Kamu harus menghormati dan memperlakukannya dengan baik, mengerti? Pada saat ini, Jack memikirkan putrinya yang berharga. Oh, benar. Kamu tidak mengambil putriku, Kylie, kan? Dia berbicara. Jika dia ketakutan karenamu, kamu akan mendapatkan masalah serius. Bagaimanapun, Kylie baru berusia 4 tahun lebih sedikit. Dia tidak ingin Kylie ketakutan dan trauma pada usia yang begitu muda. Yah, ketika kami pergi ke rumah Anda, kami tidak melihat gadis kecil, jadi kami tidak. Luka menyeka keringat dingin di dahinya sekali lagi. Untungnya, mereka tidak membawa putrinya pergi saat anak itu di sekolah. Jika tidak, pria misterius namun tak tergoyahkan di hadapannya ini akan marah. Meskipun keluarga George keras kepala, tentu saja bukan ide yang baik untuk menantang Jack. Baiklah, aku akan menjemput putriku dulu sebelum pergi ke kediaman keluarga George, Jack memutuskan sebelum kembali ke mobilnya. Tanpa basa-basi lagi, Luka dengan cepat memerintahkan bawahannya untuk memberi jalan bagi Jack. Cepat dan pindahkan mobilnya. Beri jalan untuk Tuan White. Sementara itu, di kediaman keluarga George, perut Sharon tidak lagi sakit dan dia tidak lagi ke toilet. Tampaknya, khasiat pil itu telah benar-benar hilang dan Sharon menjadi bersemangat sekali lagi. Hasil terbesar dari semua yang telah terjadi adalah Sharon telah kehilangan lebih dari 15 kg dan beratnya hanya sekitar 90 kg saat ini. Jika mereka tidak melihatnya sendiri, Tuan dan Nyonya George tidak akan percaya. Gadis di depan mereka berubah menjadi wanita muda yang memikat dan cantik. Ini adalah putri mereka. Pakaian yang dipakai Sharon sekarang jelas lebih besar dan lebih longgar karena dia kehilangan banyak berat badan secara drastis. Dia pergi mandi dan menemukan rok tua yang biasa dia pakai ketika dia lebih ramping saat itu untuk berganti. Wow! Sekarang Nona Sharon telah kehilangan begitu banyak berat badan, wajahnya halus dan cantik. Dia terlihat sangat menawan. Jika ini berlanjut besok dan lusa, Nona Sharon akan sangat cantik. Pujian Fiona untuk Sharon langsung keluar dari mulutnya saat dia memandangnya. Namun, secara internal, dia menghela nafas lega. Kepala keluarga George, di sisi lain, merasa menyesal terhadap Fiona dan yang lainnya. Saya benar-benar minta maaf, semuanya. Saya terutama tidak menyangka Jack, seorang veteran, bisa begitu ahli di bidang medis. Dia berhenti dan kemudian melanjutkan, saya harap Anda bisa memaafkan saya atas apa yang saya lakukan hari ini. Oh, sudah dimaafkan. Anda sudah mengundang kami ke Hotel Bintang 6 untuk makan malam yang mewah. Bagaimana kami bisa begitu tidak masuk akal? Sena menjawab sambil tersenyum. Ini adalah keluarga George, keluarga bangsawan kelas 1. Dia akan senang seumur hidup jika dia bisa terhubung dengan satu atau dua anggota keluarga George. Makan malam adalah suatu keharusan. Tuan George mengalah dengan senyum pahit. Dia kemudian berbicara lagi dengan nada khawatir, saya khawatir tentang Jack. Bahwa dia tidak akan senang tentang ini. Bagaimanapun, dia tidak meminta sepeser pun dari putri saya. Namun, dia memberinya pil ajaib seperti itu untuk membantu putri saya menurunkan berat badan. Tidak apa-apa. Tidak perlu dikhawatirkan. Dia selalu mendengarkan saya, dan dia tidak akan marah jika saya memintanya untuk tidak melakukannya. Lagi pula, apakah ada orang tua di dunia ini yang tidak peduli dengan anak-anak mereka? Tuan dan Nyonya George hanya takut hal-hal buruk terjadi pada Nona Sharon. Senyum di wajah Fiona hanyalah fasad. Dia sangat takut pada awalnya. Baiklah, kita akan pergi makan malam sebentar lagi, dan mungkin tidak nyaman bagi kalian untuk bepergian ke sana kemari, mengingat kalian tidak punya mobil. Kami punya banyak mobil di garasi kami, dan beberapa dari mobil itu hanya tinggal di garasi. Bagaimana kalau kalian memilih dua dari mereka? Tuan George berkata setelah merenungkan pemikirannya. Anggap saja kedua mobil ini mewakili permintaan maaf saya yang tulus. Bagaimana menurut kalian? Tuan George, Anda terlalu sopan dan baik hati kepada kami. Kebetulan anakku dan pacarnya, Sena, sama-sama punya SIM tapi tidak punya mobil. Terima kasih banyak. Fiona menyembur dengan kegembiraan, matanya menjadi cerah dalam sekejap. Bab 358. Dalam sekejap mata, Fiona dan yang lainnya berdiri di depan salah satu garasi keluarga George. Ketika pintu logam berat itu diangkat, mereka mendapati diri mereka berhadapan dengan mobil-mobil bermerek yang mewah dan mahal, Bentley, Porsche, Ferrari, dan bahkan Rolls-Royce. Selain itu,
beberapa di antaranya langka dan edisi terbatas. Masing-masing dari mobil itu memiliki aura kekaisaran yang masyhur, laksana penguasa yang agung. Bu, bolehkah aku memilih satu juga? Apakah itu milikku setelah aku mengambilnya? Sena sedikit gelisah. Dia tidak pernah menyangka berkahnya akan datang begitu cepat. Dia tiba-tiba menemukan dirinya telah benar dengan keputusannya untuk berkencan dengan Ben. Menjadikan Ben sebagai cadangan adalah keputusan terbaiknya. Namun, Fiona membalas, bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Beberapa saat yang lalu, kamu mengatakan kamu hanya pacar Ben dan belum menjadi Taylor. Untuk saat ini, mobil ini bukan milikmu, tapi kamu bisa mengendarainya karena kamu pacar Ben. Jack dan kakak Selena sama-sama punya mobil sendiri. Hanya Ben dan aku yang punya SIM tanpa mobil. Ma, tidak bisakah kau memberikannya padaku? Perasaan penyesalan yang pahit menggantung di kepalanya pada saat itu. Lagi pula, dia sedang dalam keadaan putus asa ketika memutuskan hubungan dengan keluarga Taylor untuk menyelamatkan dirinya beberapa waktu lalu. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Jack benar-benar bisa membantu Nona Sharon menurunkan berat badan? Dia bertaruh Fiona tidak akan mau memberinya mobil karena apa yang telah terjadi. Seperti yang diharapkan, Fiona tersenyum kecil dan berkata, kamu dapat menggunakan mobil itu, tetapi mobil itu milikku, dan yang lainnya milik Ben. Kamu dapat mengendarai mobilku untuk sementara waktu, sambil menunggu saat aku mendapatkan SIM-ku, dan aku akan menggunakannya nanti. Pada saat itu, kamu bisa menggunakan milik Ben. Sudah lebih dari cukup bagimu untuk berbagi satu dengannya. Sena menelan air matanya karena kekecewaan yang pahit. Dia hanya bisa tersenyum pahit saat ini. Baiklah kalau begitu. Toh kita adalah keluarga, jadi tidak masalah siapa yang memiliki mobil. Bagus kalau kamu mengerti. Fiona tertawa. Ayo, kita pilih mobilnya. Tuan George, bisakah kita memilih ini? Rolls-Royce ini. Ben telah lama menatap Rolls-Royce hitam pekat untuk waktu yang lama dan matanya berbinar. Sangat bisa. Tuan George tersenyum. Ini adalah permintaan maaf saya karena mengundang Anda ke tempat saya secara paksa. Selama Anda mau memaafkan saya atas kekasaran saya, dan tidak berbicara buruk tentang saya di depan Jack, Anda dapat memilih mobil manapun yang Anda inginkan. Hebat. Tuan George, Anda benar-benar layak menjadi patriark keluarga George. Betapa murah hati dan betapa baik hatinya Anda. Ben hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya yang melonjak. Dia langsung menunjuk ke salah satu mobil. Ini dia. Aku pilih yang ini. Untuk yang satu lagi, kami akan memilih Rolls-Royce juga. Seru Sena, terdengar jelas gemetar dalam suaranya. Jika dia harus mengendarai Rolls-Royce, itu akan segera meningkatkan status sosialnya. Memikirkannya saja sudah mengirimkan getaran kegembiraan ke seluruh tubuhnya. Tuan George tertawa terbahak-bahak. Tidak masalah. Biar saya ambilkan kuncinya sekarang juga. Dia segera mengambil kunci kedua mobil dan menyerahkannya. Ini luar biasa. Sekarang kita bisa mengendarai mobil yang bagus. Ini lebih mewah dan jauh lebih mahal daripada mobil kakak dan iparmu. Sena menyembur tak terkendali. Tuan George, jangan khawatir. Menantu saya tidak lain adalah ahli dalam merawat orang. Dia merawat kaki suami saya, dan sekarang sudah sembuh total. Fiona terkekeh sambil memuji Jack di depan Tuan George. Kata-kata Fiona mengejutkan keluarga George. Beberapa saat yang lalu, ketika mereka mengancam akan membunuh Fiona dan yang lainnya, Fiona mencoba yang terbaik untuk melemparkan semua kesalahan dan tanggung jawab kepada Jack. Dia tidak hanya tidak mengakui Jack sebagai menantunya, tetapi dia bersikeras bahwa Jack adalah orang luar. Sekarang, Fiona melihat peluang dan keuntungan, dia mengubah sikapnya, menyebut Jack menantunya tersayang tanpa malu-malu. Bab 359. Benarkah? Kalau begitu, aku ingin bertemu dengan menantumu ini. Tuan George tersenyum kecil sebelum melanjutkan, kalian berdua, keluarkan mobil dari garasi dan parkir di gerbang utama. Kalian bisa berkendara ke Dinasti Hotel untuk makan malam sebentar lagi. Baiklah, kita akan melakukannya. Ben dan Sena, yang setiap sel di tubuhnya berteriak-teriak belum lama ini, tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk menguji mobil-mobil itu. Mereka mengendarai mobil dan memarkirnya di gerbang utama. Setelah beberapa saat, Luka kembali ke kediaman keluarga George dengan beberapa orang yang terluka. Sekembalinya mereka, Luka membuat orang-orangnya yang terluka mendapatkan perawatan medis sebelum menghadirkan dirinya di hadapan Tuan George.
Luka memanggil Tuan George untuk datang ke samping dan berbisik kepadanya, "Tuan, Anda tidak menyakiti Fiona dan yang lainnya setelah kami meninggalkan kediaman, kan? Jack telah mengancam kami, mengatakan bahwa jika kami menyentuh sehelai rambut keluarganya, dia tidak akan bersikap mudah kepada kita." Huff. Pemuda ini agak keras kepala dan kurang ajar. Beraninya dia tidak menempatkan keluarga George di matanya. Setelah mendengar apa yang dilaporkan Luka, Tuan George mulai mencibir. "Jika bukan karena dia berhasil mengobati kegemukan anak putriku, aku akan membuatnya tahu bahwa tidak ada yang bisa menyinggung keluarga George." Tuan George kemudian mengejek. "Kita menjadi keluarga bangsawan kelas 1 bukanlah sebuah lelucon." Beraninya Pang ini mengancam keluarga George. Apakah dia tidak terlalu berani? Apakah keluarga George semudah itu diancam? Namun, hal terakhir yang dia harapkan adalah, Luka, kepala pengawal, mencoba membujuknya. "Tuan, Jack White bukan orang biasa. Dia bisa menyembuhkan kondisi nona muda, yang menunjukkan bahwa dia memiliki keterampilan medis yang baik. Apalagi kemampuan tempurnya, lebih unggul daripada pengawal yang disewa oleh keluarga Drake. Apa maksudmu? Apakah dia sekuat itu?" Wajah Tuan George berubah serius dalam sekejap, setelah mendengar klaim berlebihan Luka pada Jack. "Ya, Tuan. Dia sangat kuat sehingga bahkan 3 atau 4 orang kita tidak akan bisa mengalahkannya. Dia hanya perlu 1 detik untuk menjatuhkan mereka dan tidak ada satupun kesempatan bagi mereka untuk melakukan serangan balik. Terus terang, bahkan saya tidak bisa melakukannya dengan kecepatan seperti itu. Saya yakin dia lebih kuat dari saya." Wajah Luka mengeras saat dia berbicara. Tidak banyak orang yang memperoleh keterampilan tempur yang lebih baik daripada dia di Eastfield saat ini. Sungguh pria yang kuat. Sepertinya Drake telah merekrut pengawal terampil lainnya. Setelah mendengarnya, Tuan George dengan cepat memikirkan sesuatu yang membuat jantungnya berdetak kencang. "Tunggu, apa? Apakah kamu mengatakan bahwa kamu dan orang-orangmu telah melawan Jack?" Tuan George bertanya. "Aku khawatir dia akan sangat marah karena kamu telah melakukannya. Bagaimanapun, bagi Sharon, Jack adalah penyelamatnya, yang membantunya untuk menurunkan berat badan. Itu adalah langkah yang sangat buruk bagi kita untuk melawannya. Tuan, alasan utamanya adalah telepon Anda datang agak terlambat. Jika Anda menelepon 1 menit setelahnya, saya mungkin juga akan terbaring di tanah." Luka menunjukkan senyum pahit dan melanjutkan, "Meskipun demikian, Jack White bukanlah orang yang tak kenal ampun. Dia memiliki aura dominan dan murah hati, yang seharusnya dimiliki oleh seorang prajurit. Aku sepenuhnya yakin dengan itu." Dia berkata, "Selama kita tidak melakukan apapun untuk menyakiti keluarganya, meminta maaf kepada keluarganya, dan mereka bersedia memaafkan kita, maka tidak apa-apa baginya. Jika tidak," Luka berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan dengan nada khawatir. "Kalau tidak, dia akan menggali kuburan kita." "Apa?" Kegelisahan melanda Tuan George. Dia berdiri membeku setelah mendengarnya. Bukankah bajingan ini terlalu sombong? Seberapa kuat dia sehingga dia bisa mengatakan kata-kata seperti itu? Tuan George terdiam beberapa saat, sebelum bibirnya akhirnya bisa terbuka lagi. Dia berterima kasih kepada bintang keberuntungannya, karena dia tidak menyakiti Fiona dan yang lainnya. Dia bahkan berusaha untuk meminta maaf kepadanya. Pada saat yang sama, dia meragukan kemampuan Jack untuk mengalahkan keluarga George sendirian. Bab 360. Pada saat yang sama, percakapan antara Tuan George dan Luka berakhir. Selena tiba di rumah keluarga George dengan mobilnya. Dia memarkir mobil di halaman, dan keluar dari mobil tepat setelahnya. Selena masih mengenakan pakaian profesionalnya, sejak dia baru saja pulang kerja. Auranya yang anggun, membuatnya terlihat sebagai seorang wanita yang mampu dan bertanggung jawab. Apakah ini istri Jack? Jack beruntung memilikinya sebagai istri. Bisakah kamu melihat betapa luar biasanya dia? Beberapa dari keluarga George berseru ketika Selena muncul. "Pa, Ma, apakah kalian berdua baik-baik saja?" Selena mendatangi Fiona dan Andrew lalu memperhatikan mereka dengan baik. Dia kemudian bertanya, "Apa yang terjadi? Mengapa keluarga George tiba-tiba mengundang kita untuk makan malam?" "Hei, tidak apa-apa. Tidak ada yang terjadi." Fiona menjawab sambil tersenyum. "Bukankah Jack membantu Nona Sharon untuk menurunkan berat badan? Sekarang Nona Sharon telah berhasil menurunkan sekitar 15 kilogram. Tuan George sangat senang, dan dia mengundang kita untuk makan malam. Ini adalah caranya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada kita. Tidak hanya itu, dia juga menunjukkan garasinya dan meminta kami memilih 2 mobil sebagai hadiah."
Fiona menarik Selena ke dua Rolls-Royce saat dia berbicara, bagaimana pendapatmu tentang kedua mobil ini, Selena? Lihat, ini sangat baru. Semua mobil mereka terlihat sangat baru. Kurasa mereka hampir tidak pernah menggunakannya. Dia meminta kami untuk memilih, jadi tentu saja kami memilih mobil yang paling mewah. Selena tercengang mendengar kata-katanya. Ini Rolls-Royce, demi Tuhan. Dia tersenyum masam dan menghela nafas. Bu, kamu benar-benar tahu bagaimana membantu dirimu sendiri dan memilih apapun yang kamu suka. Tentu saja. Semuanya mobil mewah, dan mereka memintaku untuk memilih dua di antaranya. Kenapa tidak? Lagi pula, kita tidak mendapatkannya dengan mencuri atau merampas. Ini hadiah dari keluarga George. Kenapa kita tidak mengambilnya? Kita tidak bodoh. Wajah Fiona tampak berseri-seri. Kakakmu dan Sena akan menggunakan mobil ini, dan setelah aku mendapatkan SIM, aku akan mengendarainya. Kata Fiona pada Selena. Sena. Dia segera menoleh dan melihat ke sisi lain, setelah mendengar kata-kata ibunya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa, Sena Jackson, pembohong ini, sedang berjalan-jalan dengan kakaknya di taman di sisi lain. Wajah Selena menjadi gelap dalam sekejap. Kenapa dia ada di sini? Ma, bukankah kamu memberitahu Ben apa yang terjadi hari itu? Kenapa dia tidak putus dengannya? Selena, kamu tahu betapa Ben mencintai Sena. Menurutmu apakah mungkin dia meminta putus? Apalagi, Sena sudah menjelaskan bahwa itu hanya kesalahpahaman. Kedua kali dia merencanakan perampokan itu untuk kesombongannya. Dia menunjukkan di depan teman minumnya dan dikuping oleh pihak lain selama sesi minum. Faktanya, dia tidak memulai kolaborasi dengan pihak lain. Fiona menjawab dengan nada canggung. Selena dibuat terdiam sesaat. Bu, bagaimana kamu bisa percaya pada apa yang dia katakan? Selena berbicara begitu dia mengingat sesuatu. Bukankah Jack sudah menjelaskan bahwa Sena diberi bagian setelah perampokan? Tujuan utamanya adalah uang. Uang keluarga Taylor. Sayangnya, kata-kata ini membuat Fiona kesal. Dia menatap Selena dengan tatapan berapi-api dan menegur, jika dia benar-benar mengincar uang kita, mengapa dia masih bersama kita ketika kita tidak kaya dan tidak punya apa-apa? Bukankah selama ini dia setia pada kakakmu? Lagi pula, Jack tidak menyukai Sena sejak awal. Kita tidak bisa sepenuhnya percaya pada apa yang dia katakan kepada kita, bukan? Tetap saja, perampok sepeda motor mengatakan hal yang sama kepada kita. Selena tidak yakin dengan pendapat ibunya. Dia selalu merasa, Sena lebih dari apa yang dia lihat. Sena bukanlah wanita yang baik. Pada akhirnya, sesuatu yang buruk akan terjadi jika Ben terus bersamanya. Itu untuk menjebaknya. Dengan keras kepala, Fiona masih memihak Sena. Biarkan saja. Mungkin Sena memiliki beberapa kesulitan yang tidak kita ketahui. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa sepenuhnya mempercayai kata-kata sepihak Jack. Kita tidak ada di sana ketika semuanya terjadi, kan? Biarkan semua yang terjadi di masa lalu kita kubur. Mari kita berpura-pura tidak ada yang terjadi. Jika kamu masih tidak senang tentang itu, kita semua akan mengambil tindakan pencegahan ekstra di masa depan. Dan kita akan mengamatinya dengan cermat untuk melihat orang seperti apa dia. Selena tidak dapat menemukan dirinya untuk mengatakan apa-apa setelah itu. 2 kali. Mereka dirampok 2 kali. Namun, ibunya masih membiarkan masalah itu berlalu. Melihat ibunya memihak Sena dan cinta adik laki-lakinya yang luar biasa untuk Sena, Selena hanya bisa menghela nafas panjang.